Mari kita membaca bersama-sama dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal ke-20. Kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17 dengan bergiliran. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keempat, saudara, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhanmu, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang memegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan mencuri. Semua membaca ke-17. Jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan sang pencipta, Tuhan sang pemelihara, Tuhan sang penebus, Tuhan sang pengwahyu, dan Tuhan sang pemberi hukum untuk membebaskan manusia dari dosa, untuk memberikan pengajaran kepada manusia apa yang sepatutnya kami lakukan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Kami berdoa mulai per minggu ini, kiranya Roh-Mu bekerja lebih tuntas, lebih mendalam di hati kami masing-masing, dengan pengajaran-pengajaran yang langsung dari Tuhan, yang sudah Tuhan wahyukan beribu-ribu tahun yang lalu melalui hamba Musa kepada orang Israel dan kepada seluruh bangsa, seluruh zaman di dalam sejarah. Kami berdoa kiranya Engkau bekerja di dalam hati kami melalui Roh-Mu yang kudus, yang telah mengwahyukan kebenaran, memimpin pikiran dan hati kami masuk ke dalam segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Berilah kesadaran kepada kami, berilah keinginan kepada kami untuk mengetahui, untuk beriman, dan untuk menjalankan segala perintah Tuhan. Berilah kepada kami kesadaran akan segala kedalaman, segala keindahan, segala kelimpahan firman-Mu yang tidak terhingga ini. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini, serahkan mimbar ini,
dan serahkan selama kami membicarakan setiap ayat dari firman-Mu di atas bumi ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Urapilah hamba-Mu yang hina ini, beri bijaksana dan kekuatan kepada dia. Dengar doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dari kekal sampai kekal. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Apakah ciri khas dari hukum-hukum ini? Apa pengaruh dari hukum-hukum yang diberikan Tuhan di dalam hidup seorang manusia dan pembentukan kebudayaan dan pengaruhnya di dalam seluruh dunia serta di dalam sepanjang sejarah? Saudara-saudara sekalian, orang Israel diberikan hukum oleh Tuhan karena mereka adalah umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan sendiri. Sehingga di sini kita melihat ada ikatan, ada janji, dan ada peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Di dalam pendahuluan, Tuhan berkata kepada Israel, "Hei kau Israel, yang ku sudah memimpin engkau keluar dari tanah Mesir, tanah di mana engkau pernah diperbudak, tanah engkau pernah beratus-ratus tahun tidak memiliki kebebasan. Aku memimpin engkau keluar dari tanah itu. Maka sekarang engkau dengarlah hukum-hukum yang kuberitakan kepada engkau." Nah, saudara-saudara, di sini dengan introduksi yang begitu jelas bahwa orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, yang dibebaskan oleh Tuhan sendiri, yang dikeluarkan dari cengkeraman, dari belenggu, dari ikatan, dari segala kutukan dosa. Sebagaimana orang Israel yang pernah berada di bawah Firaun selama 430 tahun. Lalu mereka dikeluarkan dari sana. Selama 430 tahun ini seperti Tuhan tidak ingat akan janjinya dia sendiri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Seperti Tuhan tidak lagi mengulurkan tangan meneruskan penjagaan, pemeliharaannya kepada rakyatnya. Tapi saudara-saudara, bukanlah demikian. Pada saat Tuhan tenang, Tuhan tidak berbicara, pasti ada makna yang dalam yang tersimpan di belakang layar, di belakang fenomena. Saudara-saudara, pada waktu 400 tahun orang Israel berada di tanah Mesir, sama 400 tahun sebelum perjanjian baru tiba kembali kepada manusia. Itu zaman yang seperti Tuhan tenang, Tuhan diam, Tuhan tidak berbicara. Tapi Tuhan yang kekal tidak meninggalkan akan umatnya. Tuhan yang hidup tidak membiarkan umatnya terus menerus berada di dalam kesulitan. Saudara-saudara, sejak Yusuf yang menjadi Perdana Menteri dari kerajaan yang terbesar di dalam dunia pada saat itu, di Mesir, saudara-saudara, kita melihat sesudah itu ada Firaun yang bangkit, yang tidak kenal Yusuf. Maka penganiayaan mulai terjadi di tengah-tengah bangsa Tuhan. Sehingga karena ada Firaun yang tidak mengenal Yusuf, dibangkitkan. Mereka sekarang Mesir tidak bisa melihat satu bangsa yang makin lama, makin membiak, makin besar, makin bertumbuh, dan lambat laun menjadi ancaman daripada bangsa yang berada di situ sendiri. Saudara-saudara, pendatang-pendatang yang mempunyai keadaan baik di dalam masyarakat dan ekonomi, kedudukan yang sangat nonjol dan mempunyai kekayaan yang sangat banyak, akhirnya mengakibatkan iri hati, ketakutan dan sebagainya. Maka timbullah penganiayaan, diskriminasi, dan segala pembatasan yang mengakibatkan kerugian besar di dalam hak asasi manusia. Di sini kita melihat sesuatu kemungkinan orang-orang dunia, keturunan Adam, menyeleweng daripada hal yang seharusnya, menyeleweng daripada garis yang sepatutnya. Itu menjadi ancaman bagi bangsa yang lain, ancaman bagi orang yang berbeda suku, berbeda darah, berbeda tempat, atau berbeda pendidikan. Hal seperti demikian perlu ada sesuatu hukum untuk mengikat, untuk membatas, dan
menjadi satu jaminan bagi kesamarataan sebagai hak asasi di dalam seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, itu sebab Tuhan menurunkan hukum setelah penganiayaan terjadi 430 tahun. Setelah terjadi perbudakan atas orang-orang Israel. Saudara-saudara sekalian, orang Firaun menganggap mereka adalah keturunan daripada raja-raja yang sebenarnya diturunkan langsung dari atas. Dan mereka mempunyai kekuasaan mengatur hidup matinya manusia. Mereka mempunyai kekuasaan yang mutlak sehingga langsung ada satu dewa yang paling tinggi memberikan kuasa kepada mereka. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari kebudayaan-kebudayaan kuno, maka yang telah menggempakan seluruh dunia itu daripada Babilonia, daripada Assyria, dan daripada Mesir. Ini tiga-tiganya mempunyai kekuatan yang luar biasa adanya. Saudara-saudara, tembok daripada Babilonia yang tebalnya kira-kira 15,5 meter, yang tingginya sampai berpuluh-puluh meter, itu hampir tidak mungkin dikalahkan, dirobohkan oleh siapapun. Akhirnya kita melihat tetap mereka harus roboh. Dan musuh bukan pakai cara mendaki, naik ke tembok, masuk ke dalam kota, tapi mereka menggali lubang melewati sungai yang besar di bawah untuk menembus itu. Kerajaan dunia semua adalah kerajaan sementara. Hanya kerajaan Kristus, kerajaan selama-lamanya. Saudara-saudara, Assyria mempunyai istana yang diperkirakan lebih besar daripada ratusan kali istana di Greka, istana di Macedonia. Pada waktu Iskandar Agung pergi menyerbu dan mengalahkan dan membakar habis istana dari Assyria, dia kaget sekali. Dia baru tahu di timur ada kerajaan yang begitu besar, begitu kaya, dan emasnya begitu banyak. Saudara-saudara, Raja Assyria mempunyai kekuatan yang menakutkan pada waktu dia menyerbu akan kota-kota di Greka, di Yunani. Dia anggap orang-orang Yunani semua kerajaannya kecil-kecil yang disebut city kingdom atau city state. Itu kerajaan yang kecil-kecil, semua kerdil. Dan dia punya tentara 250 kali lebih banyak dari tentara-tentara yang dipimpin oleh Iskandar Agung. Sehingga dia menganggap terlalu gampang untuk menjatuhkan kerajaan seperti ini. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya bukanlah demikian. Karena ada semangat sesuatu yang membuat Greka mempunyai gerakan yang luar biasa. Akhirnya melampaui mereka sehingga Greka yang menang, Iskandar Agung yang menghancurkan Assyria. Karena apa? Iskandar Agung berkata kepada prajuritnya, ingatlah kita adalah orang yang membebaskan manusia. Mereka adalah orang yang diperbudak oleh raja. Jadi saya rajamu yang besar, tapi saya memimpin engkau untuk memberikan kebebasan kepada manusia. Di mana kita pergi, di mana kita perang, bukan kita menindas, bukan kita menganiaya, tapi kita membebaskan rakyat-rakyat yang ditindas oleh raja mereka. Inilah kebanggaan Greka. Itu sebab tugas kita, visi kita agung sekali. Tidak usah gentar, tidak usah takut. Di mana kita pergi, kita menjadi satu berkat dan satu buka jalan sesuatu pembebasan bagi umat manusia. Sedangkan kerajaan mereka begitu besar. Mereka adalah hasil memeras, hasil menekan, hasil mengikat kebebasan manusia. Sehingga semua itu yang dibawa mereka adalah soldiers, adalah semua laskar-laskar, semua prajurit-prajurit yang sebenarnya budak saja. Sehingga jiwa mereka berbeda dengan jiwa kita dan semangat berperang. Akhirnya dia yang menang. Saudara-saudara, waktu Iskandar itu menawan ibu dan juga orang-orang gundik-gundik dari Raja Assyria. Dia tidak membunuh, dia memperbaiki, dia memperlakukan mereka sebagai manusia yang harus dihormati. Sehingga ibu daripada Raja Assyria mengharapkan Iskandar yang menang
anak dia yang kalah. Nah, di sini adalah satu kekuatan batin yang jauh lebih penting daripada kekuatan senjata. Kekuatan batin yang menjadi satu tunjangan visi seorang berperang itu mulia luar biasa. Saudara-saudara, gerakan reform Injili sama. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan batin, tidak mempunyai visi yang agung, hanya mempunyai kekuatan ekonomi, militer, kuasa pemerintah, itu kosong belaka adanya. Tapi karena ada tugas dari Tuhan, ada visi dari Tuhan, ada satu kebebasan yang kita inginkan melalui penginjilan kepada setiap orang yang kita kabarkan firman kepada mereka. Di situ visi dan tugas yang mulia ini membuat kita mempunyai kekuatan lebih daripada segala sesuatu kekuatan dari manusia. Saudara-saudara sekalian, orang-orang seperti Xerxes, orang seperti Ahasuerus, orang yang berada begitu berkuasa di Assyria, mereka sama sekali tidak pikir bahwa kekuatan begitu besar akhirnya dihancurkan oleh seorang raja seperti Iskandar Agung yang kelihatan biasa sekali. Saudara-saudara, maka kita melihat kerajaan yang ketiga yang besar sekali di tanah Mesir. Ada kerajaan di mana Firaun menganggap dia adalah penguasa dari seluruh umat manusia. Dia menganggap dia mempunyai kuasa mutlak dari Tuhan Allah. Dan dia menganiaya orang yang namanya Bani Israel. Saudara-saudara, saya kalau membaca sejarah, khususnya dari beberapa sejarawan yang besar, seperti itu Toynbee, seperti Sorokin, dan seperti Wells, sejarawan yang paling besar, mereka menganalisa musnahnya, binasanya kebudayaan-kebudayaan besar. Semua menyetujui satu hal yang penting, yaitu unsur moral itu menjadi kekuatan dari kerajaan. Kalau moral itu diabaikan, kerajaan itu mulai keropos. Kalau seks dilampiaskan secara tidak ada hukum yang mengikat, kerajaan itu menuju kepada kehancuran. Di dalam Tiongkok 2300 kira-kira 80 tahun yang lalu, 24 abad yang lalu, seorang penerus daripada Konghucu yang namanya filosof Mencius, dia mengatakan Sun Tian Ze Chang, Ni Tian Ze Wang, yang mengikuti peraturan surgawi itu bangsa akan subur. Yang melawan, menentang semua peraturan surgawi itu bangsa akan binasa. Lalu dia mengatakan kalimat lagi, mengatakan seperti ini. Dia mengatakan, jikalau kelancaran dan kesuburan sebelum tiba, pasti melihat tanda-tanda yang baik daripada bangsa. Tetapi jikalau sesuatu kehancuran akan tiba, pasti melihat orang-orang aneh muncul di masyarakat. Guo zi jiang xing, bi jian zheng xiang. Guo zi jiang wang, bi jian yao nie. Yao nie itu adalah setan-setan, orang-orang yang kukwai, yang heran, yang aneh. Saudara-saudara, saya pernah satu kali di Amsterdam melihat seorang wanita kira-kira umur antara 30 sama 35 begitu. Saya dan nyonya saya berjalan-jalan di tengah-tengah Amsterdam, mendadak ada seorang wanita yang bajunya aneh sekali, rambutnya aneh sekali, mukanya ya muka biasa lah ya, tetapi dihias dengan aneh luar biasa. Lalu waktu dia lewat dengan menarik perhatian pria-pria. Nah, sekelompok pria orang Belanda yang berada di situ, waktu melihat dia, loh, semua tercengang. Lalu lihat, sudah lihat dia, laki-laki ini saling melihat. Sudah saling melihat, semua sepakat tidak usah bicara untuk menghina dia. Lalu perempuan itu sudah diperhatikan oleh laki-laki. Dia kesenangan. Lalu dia noleh ke sini, guyu-guyu, goyang-goyang lagi. Diketawain tidak karu-karuan. Nah, lalu saya mengingat kalimat dari Menzi. Guo zi jiang wang, bi jian yao nie. Di mana ada orang-orang aneh, ada setan-setan. Yang namanya setan, manusia yang mirip manusia itu namanya setan. Itu muncul di masyarakat. Negara ini bahaya sekali. Saudara-saudara, ini benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang seperti Mencius di dalam zaman yang kuno. Guo zi jiang xing, bi jian zheng xiang. Guo zi jiang wang, bi jian yao nie. Saudara-saudara,
Kemarin setelah rapat hamba Tuhan dan beberapa majelis, saya mengatakan, ayo kita pergi mana-mana yuk. Pergi bersama-sama di situ bersekutu. Atau seperti orang Islam hari ini takbiran. Kita pergi ke satu tempat. Akhirnya pikir-pikir, oke, sama-sama kita pergi ke tempat kita membangun gedung gereja. Lalu di situ kita beli makanan, makan sama-sama. Waktu makanan tiba, itu berat sekali. Banyak makanan yang akan dibawa untuk puluhan orang. Lalu orang bilang, yang laki-laki ikut saya. Pergi ambil makanan. Berarti yang perempuan tidak usah. Waktu itu saya melihat seorang anak laki. Ya mungkin berapa ya, umur 10 atau 11. Dia bilang, gua pergi ambil lah. Gua juga laki. Begitu ya. Anak kecil. Dia lihat loh, semua laki-laki pergi. Dia pergi ambil. Pergi ambil. Makanan yang berat dia bawa. Dan dia anak paling kecil ikut ambil makanan. Saya sangat terharu. Nah ini anak pasti anak yang baik. Ini anak besok pasti menjadi berkat. Inilah yang bikin negara maju. Ya, kalau ada anak yang malas, yang kurang ajar, yang tidak mau bantu, dan dia tidak tahu diri, itu bikin negara itu rugi. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat ada anak yang baik sekali. Hati kita terharu. Saya pernah minta anak, ayo itu esnya kasih saya, es kasih. Enggak, mah. Kebanyakan begini ya. Ada bilang, sudah dimakan. Ya. Tapi saya pernah lihat satu anak kecil. Esnya kasih patong yuk. Esnya kasih patong. Patong mau ya? Mau saya ambilin. Tapi jangan ini. Ini sudah kena mulut saya. Dia pergi ambil berapa biji untuk saya. Dia pegang lagi yang satu itu. Nah orang seperti begini. Dari kecil mengerti sesuatu kebajikan. Mengerti sesuatu keadaan yang generous heart. Itu sangat mengharukan orang-orang tua. Saudara-saudara sekalian, negara mempunyai hari depan kalau anak kecil itu dari kecil mengerti moral. Dan mengerti moral dari mana? Mengerti moral daripada perintah Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan satu alasan, memberikan satu introduksi. Mengapa aku memberikan 10 hukum kepada engkau Israel? Karena aku sudah membebaskan engkau. Kalau sudah membebaskan engkau, maka engkau sudah liar? Tidak. Bedanya revolusi Prancis dan hak asasi manusia yang ditemukan oleh teologi reform itu apa? Revolusi Prancis memikirkan hak asasi manusia. Teologi reform memikirkan hak asasi manusia. Tapi bedanya revolusi Prancis setelah memikirkan membela hak asasi manusia, mereka tidak ada ikatan daripada 10 hukum dari Tuhan. Menjadikan bangsa itu pada saat abad ke-18. Menjadi abad yang paling liar dan paling dendam. Sehingga melalui kebencian mereka melampiaskan hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia yang dikerjakan dan yang dituntut oleh Tuhan dan dipupuk oleh firman Tuhan adalah melalui 10 hukum. Terjadi perbedaan besar sekali. Saya minta orang Kristen khususnya anggota di gereja reform. Engkau harus bisa menemukan perbedaan-perbedaan antara semua hal yang mirip. Semua istilah yang hampir sama. Semua isu yang dibicarakan oleh semua agama. Kita membicarakan tentang kebebasan. Kita membicarakan tentang hak asasi. Kita membicarakan tentang hukum. Kita membicarakan tentang kemerdekaan. Dan pada tema yang sama. Dibicarakan oleh pihak-pihak, partai-partai, dan orang-orang berbeda. Jangan lupa ada firman Tuhan yang menjadi pedoman. Ada teologi reform yang memberikan prinsip yang begitu berbeda secara kualitatif. Yang begitu berbeda secara sifat dasarnya. Sehingga kalau kita tidak tangkap itu, kita cuma anggap, ya jadi Kristen lebih baik. Jadi Kristen kuburannya lebih bersih. Jadi Kristen pernikahan lebih hemat. Jadi Kristen hari Minggu, ya bisa banyak kawan. Itu semua omong yang tidak ada benarnya. Tidak ada, bukan tidak ada benar sama sekali. Tapi tidak ada benar di dalam fokus kepada tema dan kepada prinsip yang paling dasar. Saudara-saudara sekalian, kita kalau bisa membedakan dari setiap isu, setiap tema yang dibahas, unsur yang sesungguhnya
adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Supaya manusia boleh menikmati Tuhan sendiri dan boleh memuliakan Tuhan. Baru kita mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya sebagai orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengatakan, aku memberikan 10 hukum kepada engkau. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi di sini dengan jelas Tuhan memberikan hukum karena Tuhan sudah membebaskan. Tuhan memberi hukum kepada orang yang pernah diperbudak, orang yang pernah diperbudak, sekarang sudah dibebaskan. Dia harus mengerti perbudakan itu sangat mengejikan. Perbudakan itu sangat dibencikan. Perbudakan itu sangat mengesankan kita di dalam segala penderitaan, penganiayaan, dan perampasan hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti hukum. Sehingga ini sesuatu hal membuat kita kontras, mengingat apa yang kita alami dan mengingat apakah kebebasan yang kita terima ini dari mana? Dari Tuhan. Saudara-saudara, jadi 10 hukum bukan diberikan setiap saat, bukan diberikan sebelum ke Mesir, bukan diberikan kepada Abraham, bukan diberikan kepada Ishak, bukan diberikan kepada Yakub, bukan diberikan kepada Yusuf. Yusuf mempunyai kedudukan yang tertinggi selain dari Firaun. Firaun mengatakan, dari mana aku menemukan orang lebih berbijaksana daripada kamu? Dari siapakah yang boleh mengatur negara ini jikalau 7 tahun kelaparan itu menimpa, menyelang, menyusul 7 tahun panen besar dan kesuburan itu? Saya tidak menemukan, saya tidak mendapatkan orang lebih pintar, lebih berbijaksana daripada engkau, karena ada Roh Allah yang ada pada kamu. Saudara-saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, Roh Allah ada pada satu orang, dilihat oleh orang lain, bukan gembar-gembor sendiri. Sekarang banyak orang, saya ada Roh Kudus, itu ngomong sendiri. Orang lain tidak lihat, orang lain tidak menemukan kelebihan apa. Yang kelebihan bagi mereka yaitu suara keras berdoa, atau mereka bisa gemeter dan sebagainya. Itu Roh Kudus? Tidak ada catatan. Alkitab tidak pernah mengatakan kalau ada Roh Kudus jatuh, geblak, gemetar. Saudara-saudara, kalau kita tidak bisa membedakan, tak mungkin kita mengerti iman kita bagaimana. Kalau kita tidak bisa membedakan dan menemukan itu dari mana, tak mungkin kita berani kritik. Begitu banyak pendeta-pendeta ketakutan kalau kritik roh-roh itu akhirnya menjadi bersalah kepada Roh Kudus. Bagaimana? Justru itu bukan Roh Kudus, tak usah takut salah sama dia. Justru itu bukan Roh Kudus, tak usah takut kritik kepada dia. Kalau kita sendiri tidak mengerti, kita akan sembarangan. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang mengatakan ini ada Roh Kudus, itu ada Roh Kudus, dan saya ada Roh Kudus karena saya sudah begini. Alkitab tidak pernah mengatakan. Alkitab mengatakan 2 orang. Satu adalah Yusuf, satu lagi adalah Daniel. Orang di sebelah mereka, orang di pinggir mereka, bukan mereka sendiri, mengatakan ada Roh Allah di dalam diri orang ini. Mengapa Yusuf dikatakan ada Roh Allah? Mengapa Daniel dikatakan ada Roh Allah? 2 hal. Karena mereka bekerja segala sesuatu dengan setia dan teliti. Dan mereka mempunyai bijaksana yang jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Nah, ini 2 poin yang menjadi tanda ada Roh Kudus yang diketahui oleh orang bukan Kristen, orang luar. Bukan diri sendiri, tapi orang lain yang menemukan. This man has a spirit from God because he is so faithful in doing his responsibility and he is so wise. Saudara-saudara, setia dan teliti mengerjakan segala sesuatu. Saudara-saudara, jikalau seorang hamba Tuhan, kalau diawasi baru setia. Kalau tidak diawasi tidak setia. Kalau dikritik baru mau tahu. Kalau dikritik apapun tidak mau tahu kewajiban. Itu hamba Tuhan betul-betul dari Tuhan. Saya meragukan. Hamba Tuhan yang menjadi pendeta bisa eng-eng bu taulo paling malas. Bisa rajin tak habis-habis. Yang rajin tak pernah berhenti bekerja. Karena tugas yang begitu berat
panggilan begitu jelas dan bebannya begitu membuat dia tertekan sehingga dia terus melayani. Tapi ya pendeta katanya hamba Tuhan yang cuma tunggu setiap bulan diberikan gaji dan tidak ada visi, tidak ada beban, maunya enak-enak saja. Itu bagaimana bisa kelihatan kalau dia ada roh Tuhan ada pada dia, setia dan teliti mengerjakan tugas dia dan penuh bijaksana dan kepintaran dari Tuhan waktu mengatur segala sesuatu. Ini dua prinsip diterima dalam perjanjian lama dan ditulis oleh Tuhan sebagai wahyu khusus yang boleh catat di dalam kitab suci. Kalimat-kalimat dari orang kafir yang mengatakan, lihatlah ada roh Tuhan pada dia karena dia kerja dengan setia dan teliti dan dia penuh bijaksana. Kalimat-kalimat dari orang kafir ini diperbolehkan Tuhan cantum di dalam kitab suci menjadi wahyu khusus. Sehingga kita melihat ada cara Tuhan bekerja yang lain sekali dengan cara kita memikirkan tentang apa itu wahyu. Wahyu itu dibolehkan oleh Tuhan keluar dari mulut orang lain. Dan ini diizinkan Tuhan masuk ke dalam firman Tuhan. Minggu lalu saya berkata kepada saudara, orang kritik apa itu? Kebaktian tanya jawab. Itu kan bukan firman Tuhan. Orang itu harus bertobat. Kalau saya menjawab dengan teori manusia dan tidak ada prinsip Alkitab, itu kebaktian disia-siakan. Kalau saya menjawab dengan bijaksana berdasarkan prinsip catatan firman Tuhan, kebaktian itu menjadi berkat lebih lincah karena langsung menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang selama ini sudah membuat orang yang beriman kepada Tuhan mendapatkan hambatan dan mendapatkan kesulitan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Yusuf mendapatkan Roh Kudus. Yusuf pada saat itu mempunyai kedudukan tinggi sekali dan bukan waktunya Tuhan memberikan 10 hukum. Tuhan tidak memberikan 10 hukum pada Abraham, bukan kepada Iskak, bukan pada Yakub, bukan kepada 12 suku murid-murid anak-anak di antara 12 orang. Bukan kepada Yusuf yang paling unggul, bukan. Tapi Tuhan memberikan 10 hukum setelah 430 tahun orang Israel dianiaya, dibelenggu, dan diikat kebebasan mereka. Saudara perhatikan, pada saat Firaun mengatakan kalimat, because the Spirit of God is in you, I cannot choose other person. You should be responsible to be number 2 in my country. Seluruh kerajaan Firaun, selain saya Firaun sendiri, semua rakyat harus taat kepadamu, karena tidak ada orang yang kuasanya lebih besar daripada engkau. Sebenarnya saat detik kalimat itu keluar dari mulut Firaun, itulah saatnya di dalam seluruh kerajaan sejarah orang-orang Mesir, seorang yang menemukan kunci untuk hari depan bangsa itu. Sekali lagi dengar ya, saudara tidak menemukan kalimat ini di buku komentari apapun. Pada saat Firaun mengatakan, siapa lebih pandai daripada kamu? Ada roh Allah padamu. Dan saya tidak akan pilih orang lain menjadi Perdana Menteri kecuali engkau. Dan seluruh rakyat harus dengar kepadamu. Hanya aku, Firaun, satu orang yang lebih tinggi daripada engkau. Kenapa dia mengatakan kalimat itu? Karena sebelum Yusuf dikeluarkan dari penjara, maka si Firaun ini memimpi. Mimpi 7 kerbau. Lalu 7 yang kurus menelan yang gemuk. Dia memimpi lagi 7 batang gandum. Tapi yang kurus menelan yang gemuk. Setelah itu dia bangun. Dia 2 kali mimpi. Antara 2 kali itu dia bangun sebentar. Lalu lihat mimpi. Dia tidur lagi. Mimpi lagi. Kedua. Sesudah itu dia tidak bisa tidur. Tidak bisa hidup tidur. Kecuali ada orang memberikan jawaban, memberikan komentar, memberikan penjelasan apa artinya mimpi itu. Lalu dia panggil semua orang yang paling pintar, semua ahli ilmu sihir, dan semua tokoh agama yang paling mutakhir, yang paling tinggi. Akhirnya satu persatu diuji dan tidak ada seorang pun yang bisa menjawab apa arti daripada mimpi itu. Pada waktu itu seorang pejabat di pinggir dia yang selalu memberikan tuangan anggur ke dalam cawannya mengatakan, aku ingat ada seorang pemuda
yang pernah menjelaskan mimpi saya waktu saya berada di dalam penjara. Dan aku keluar lupa dia. Saudara tahu berapa hari dia lupa? Dia lupa Yusuf 730 hari. 2 tahun lupa budi. Orang baik kepada dia lupa. Dia lupa 2 tahun. Setelah Firaun mimpi, baru dia ingat kembali. Lalu dia memperkenalkan Yusuf. Yusuf masih ada di dalam penjara. Jadi Yusuf tanpa salah apapun diperlakukan seperti itu. Dan dia adalah seorang yang tenang, tunggu, taat kepada Tuhan. Sampai harinya Tuhan baru dia lepas. Dia tidak main sogok supaya cepat keluar. Dia tidak main cara manusia supaya keluar. Karena the time of God is not yet up. Saudara-saudara, saya berkali-kali mengatakan the theology of time is so much ignored or so much forgotten by the systematic theology. Semua orang sekolah teologi lupa teologi waktu. The time of God is not the time of man. The timetable of God is different from our planning. Orang maunya cepat-cepat selesai, dapat SKS banyak, dapat gelar yang tinggi, cepat-cepat kelihatan hamba Tuhan yang hebat. Berapa banyak PhD yang keluar dari Amerika, pulang di Indonesia, tidak bisa dipakai Tuhan dengan besar-besaran. Karena apa? Mereka mempunyai timetable sendiri yang berlainan dengan timetable of God. Tuhan menguji, Tuhan melatih, Tuhan bikin sekolah teologi khusus untuk Paulus yang dia tidak boleh cepat khotbah, harus 3,5 tahun di tempat padang belantara Arabia. Tuhan membuat waktu dan jadwal timetable untuk Musa harus 40 tahun berada di tempat medium. Baru dia boleh keluar menjadi hamba Tuhan. Tuhan membuat Yusuf harus 2 tahun di penjara, tidak boleh keluar cepat-cepat. Supaya dia boleh menjadi Perdana Menteri. The theology of time is so important, so significant. Tapi kita sama sekali lupa. Sekarang kita telah berada di dalam satu sistem daripada orang-orang yang sudah menganggap diri pintar mencetak hamba Tuhan yang tidak mengerti teologi waktu. Sehingga satu-satu terlalu cepat matang, akhirnya terlalu cepat layu. Yang disebut terlalu cepat matang, belum waktunya sudah mau nonjolkan diri. Akhirnya Tuhan tidak bisa pakai lagi. Karena mereka terlalu cepat melintasi, terlalu cepat melampaui rencana dari Tuhan. Begitu banyak orang, mengapa di gereja ini, mengapa di gereja itu? Jawaban bukan karena firman. Karena di gereja ini saya lebih dipandang. Di gereja ini saya langsung diangkat jadi majelis. Maka saya di gereja ini lebih senang. Saya suka gereja ini. Gereja berdasarkan kesukaanmu. Atau kamu menjadi anggota berdasarkan kesukaan Tuhan. Seluruh kekristenan sudah terbalik. Itu sebab banyak orang hatinya tidak beres. Tidak ada sukacita. Karena selalu diganggu oleh hatiku mau mengikuti jadwalku. Saudara-saudara. Setelah Yusuf dipanggil keluar. Bicara di hadapan Firaun. Seluruh kerajaan daripada Mesir. Datang kepada satu saat. Mengaku. Kerajaan ini tidak beres. Karena di kerajaan ini. Semua dewa bukan Allah. Semua pemimpin agama tidak mengerti. Seluruh kepintaran, kebesaran yang begitu agung bikin piramid. Saudara jangan lupa, zaman Musa piramid sudah ada. Piramid pernah memecahkan rekor bangunan tertinggi di dunia 4.000 tahun. Sampai 1889 sesudah Masehi. Baru dilampaui oleh Eiffel Tower di Paris. Itu pertama kali dia kalah. Sebelum itu Mesir ada yang terbesar. Tapi terbesar di atas apa? Bukan dari Tuhan. Agamanya bukan dari Tuhan. Pemimpin agamanya tidak wahyu dari Tuhan. Dewa-dewanya bukan Allah. Nah saat pertama kali dia sejarah daripada Mesir. Kerajaan Firaun. Kalimat itu keluar. You are filled by the Spirit of God. Dan no one is so clever, so smart as you. You are most wise man in my country. Di situ pertama kali iman orang Ibrani diakui oleh raja tertinggi di dunia. Melampaui akan kebudayaan dan agama mereka. Sayangnya kalimat itu menjadi pujian yang memberikan
kedudukan Perdana Menteri untuk dia berpuluh-puluh tahun. Dan Firaun yang mengetahui ini, dia tidak memperkembangkan pengertian teologi itu. Akhirnya dia mati, Firaun yang lain mengatakan, pasti kita paling tinggi. Dan raja yang tidak mengenal akan Yusuf mulai menganiaya. Saudara tahu, itulah sebabnya Mesir harus hancur. Kerajaan Roma di mana? Kerajaan Babilonia di mana? Kerajaan Assyria di mana? Kerajaan Mesir di mana? Semua harus hancur. Silakan sisa piramid. Silakan sisa Tutankhamun. Silakan the Valley of the Kings. Silakan sisakan kuil-kuil yang agung. Untuk beribu-ribu tahun hanya menjadi tempat untuk orang turis pergi jalan-jalan di Mesir. Pergi lihat-lihat Ginza. Pergi lihat itu Giza. Pergi lihat di piramid. Melihat peninggalan zaman kuno. Arsitektur yang begitu agung. Supaya orang Mesir dapat uang dari turis. Itu aja. That's all. Tetapi kerajaan Allah akan muncul. Jikalau engkau mengerti siapa Allah yang sejati. Dan siapa hambanya yang sejati. Dan apa ajaran yang sejati. 10 hukum tidak gampang. Saudara-saudara. Semua kerajaan harus hancur. Hancur karena apa? No true God. No true revelation. No true prophets inside. Kalau Firaun sudah mengaku kalimat itu. Tapi dia tidak teruskan. Dia cuma tahu, oh ini seorang luar biasa. Boleh juga ini. Yusuf dipanggil menjadi Perdana Menteri. Tapi penerusnya tidak tahu. Mereka tidak bukan Yusufnya yang penting. Tuhan dari Yusuf. Bijaksana dari Yusuf. Roh yang ada pada Yusuf. Firman, iman yang ada pada Yusuf. Itu yang harus diadopsi oleh kerajaan Firaun. Oleh Mesir. Saudara-saudara sekalian. Mari kita keluar dari fenomena. Kita masukkan dalam esensi poros. Dan menemukan lebih rencana Tuhan. Saudara-saudara sekalian. 3 hari yang lalu saya berkhotbah di Taipei. Toynbee mengatakan kebudayaan 20 lebih yang paling penting. Hanya sisa beberapa yang tidak pernah hancur dan tidak pernah berhenti. Termasuk kebudayaan India dan Tiongkok. Romawi sudah hancur. Firaun sudah berhenti. Babylon sudah tidak ada. Peninggalan sejarah, ingatan sama arkeologi itu ada. Tapi Tiongkok terus. Kenapa? Saya mengatakan satu kalimat. Karena di Tiongkok filsafatnya menekankan relationship between man and man dengan tuntutan moral yang tinggi sekali. Itu Tuhan mengizinkan dia terus. Tidak ada pada Babylon, tidak ada pada Mesir, tidak ada pada Romawi, tidak ada pada kerajaan-kerajaan seperti Assyria. Tapi in Chinese philosophy tradition for thousands of years, responsibility between the relationship between man and man itu ditekankan high morality. Banyak yang tidak melakukan. Banyak yang cuma tahu teori saja. Tapi itulah sesuatu yang diizinkan Tuhan. Bangsa ini terus beribu-ribu tahun. Dan mungkin dimusnahkan. Karena di dalam semua yang kita mengerti sebagai teologi reform. The general revelation. Tiongkok mempunyai kelebihan yang luar biasa. Etika, moral, kejujuran. Itu menjadi salah satu ide yang harus ditekankan antara hubungan manusia dengan manusia. Seorang profesor mendengar kalimat ini. Tonight you have spoken very, very significant point in the world history. Saudara-saudara. Firaun sudah tidak ada. Karena apa? Dia sudah pernah diberikan kesempatan melihat seorang yang muda tapi mempunyai wahyu khusus dan mengenal kepada Allah yang sejati. Dan dia sendiri mengatakan ada roh Allah padamu. Dia kembali lagi kepada Allah yang palsu. Dia kembali kepada roh yang palsu. Dia kembali kepada tradisi yang palsu. Akhirnya bukan saja demikian. Setelah Yusuf memberikan pengertian yang betul-betul kepada orang Firaun. Saudara-saudara. Penerus daripada Firaun itu menjadi lebih berani menganiaya orang-orang Israel. Penganiayaan itu melanggar hukum yang diberikan oleh Tuhan sesama manusia. Engkau harus menghormati. Engkau tidak boleh menekan dia. Engkau tidak boleh merebut dia. Engkau tidak boleh berzina. Engkau tidak boleh membunuh. Engkau tidak boleh membohong. 10 hukum ini diberikan untuk berkata bahwa di Mesir tidak ada hal ini. Saudara-saudara. Setelah 430 tahun orang Israel dianiaya.
Setelah itu 10 hukum diberikan. Kedua, Tuhan mau mendirikan bangsa yang ada hukumnya. Nah, ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Di dalam sejarah ada hukum-hukum khusus yang paling penting dari Hammurabi. Hammurabi Stone yang sekarang ada di Louvre di Paris. Itu 3 tahun yang lalu pernah mengirim 276 barang dari kebudayaan Mesopotamia untuk keliling Asia dan dipamerkan beberapa kota yang paling penting termasuk Taipei. Nah, saudara-saudara, pada waktu kerajaan-kerajaan itu menganggap mereka hebat sekali dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka belum mendapatkan yang asli hukum dari Tuhan Allah. Sehingga setelah Mesir menganiaya 400 lebih tahun orang-orang Ibrani, orang-orang Israel menjadi budak di situ. Setelah Tuhan keluarkan mereka, baru Tuhan mengatakan, the nation I'm going to build is the nation of law. The nation of constitution. The nation of the law given from heaven. Jadi Tuhan mau membangkitkan satu kerajaan yang ada hukumnya. Tuhan mau membangkitkan rakyat-rakyat yang mematuhi kepada hukum. Dan Tuhan sendiri memberikan hukum kepada umatnya. Ini poin yang kedua. Saudara-saudara sekalian, kapan hukum diberikan? Mengapa sesudah penganiayaan? Lalu kenapakah Tuhan memberikan hukum? Tuhan membangkitkan satu umat, mendirikan satu kerajaan yang patuh kepada hukum. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu kita melihat Hammurabi memberikan hukum, hukum itu menjadi sesuatu tunggangan, menjadi satu tulang punggung yang paling penting untuk menegakkan keadilan masyarakat yang berada di Mesopotamia. Dan itu adalah seorang raja kira-kira 200 tahun lebih sebelum Abraham. Jadi ini lebih kuno daripada kitab suci. Lebih kuno daripada Musa. Musa mendapatkan 10 hukum kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Tapi Hammurabi lebih 4.000 tahun yang lalu. Menurut catatan, dia mendapatkan hukum yang diwahyukan oleh seorang Allah matahari. Dan Hammurabi diberikan oleh Allah itu satu tablet hukum. Lalu dia sudah terima, lalu dia mengajar kepada murid-muridnya dan rakyat-rakyat pejabatnya di Mesopotamia. Dan Babilonia menjadi negara pertama yang ada hukum. Nah, kalau saya tanya Indonesia, hukum dari mana? Diturunkan dari Belanda. Dan selain itu ada hukum-hukum biasa, ada yang dari rakyat. Dari raja-raja orang keraton dulu, daripada sultan-sultan dulu, lalu daripada kerajaan Belanda. Belanda menjajah di sini. Yang penting 2 hal. Bukan semua keuntungan yang dibawa lari ke Belanda. Yang penting adalah Injil bisa diberitakan ke orang Indonesia. Dan kedua, hukum kekristenan itu bisa tinggal menjadi satu tulang punggung daripada masyarakat yang adil di Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya. Semua negara perlu hukum. Tidak ada negara yang tidak ada pengadilan. Tidak ada penjara yang tidak ada sekolahan. Tidak ada negara yang tidak ada penjara. Ini 3 mentegakkan satu negara dengan 3. Pendidikan, hukum, dan hukuman. Pendidikan, konstitusi, dan peraturan untuk mendisiplin orang yang tidak beres. Sehingga negara disebut negara. Kerajaan disebut kerajaan. Dan masyarakat disebut masyarakat. Karena hukum menjadi salah satu yang paling esensial untuk pembentukan itu. Saudara-saudara, kenapakah negara Inggris yang tadinya negara yang kecil sekali akhirnya merajalela di dunia? Kenapakah bangsa Inggris yang bahasanya tidak terlalu banyak keadaan yang keindahan akhirnya menjadi bangsa yang diterima oleh segala bangsa? Mengapa Perancis yang begitu besar, begitu agung akhirnya menyusut menjadi kecil? Kenapa British Empire menjadi the greatest empire in the territory in the whole history? Kenapa? Jawaban adalah karena mereka menjalankan hukum lebih mahir daripada yang lain. Dan salah satu sebab Magna Carta ditemukan bukan oleh kebudayaan lain, tapi ditemukan terlebih dahulu oleh orang Inggris berdasarkan pengertian Alkitab.
Saudara jangan kira kitab ini sebuku yang kuno. Ini adalah terlalu terbatas. Ini hanya untuk orang Yahudi saja. Inilah jiwa daripada seluruh kebudayaan dunia. Dan inilah satu jiwa yang betul membuat manusia disebut sebagai manusia. Karena dicipta menurut Allah. Dan Allah memberikan firman. Saudara-saudara sekalian. Magna Carta. Yaitu satu carta. Atau satu konstitusi yang agung. Dengan cara yang paling penting di dalamnya adalah mengikat kuasa raja. Raja pun tidak bisa melampaui hukum. Raja pun harus taat di bawah hukum. Kalau raja bersalah, harus dihukum melalui hukum. Dan itu namanya constitutional monarchy. Atau kerajaan yang patuh kepada konstitusi. Sayang sekali ya, naskah asli dari Magna Carta sudah dijual. Ya, dan sudah dibeli di dalam rumah lelang berkali-kali. Dan terakhir menjadi harga yang tinggi sekali. Tetapi semua orang barat kalau memiliki antik yang asli, memiliki sesuatu yang berharga, mereka akan pelihara begitu baik. Bulan lalu saya berada di Washington DC. Saya mengajak beberapa hamba Tuhan dan mereka yang mengerti mau mengetahui. Melihat museum di Art Gallery. Dan pada waktu satu bagian ada guci-guci daripada Kangxi. Yaitu kira-kira 350 tahun yang lalu. Yang paling baik dunia. Sekarang ada di Washington. Waktu saya lihat. Seorang penjaga museum datang kepada saya. Are you Chinese? Saya bilang, yes. Traditionally I'm Chinese blood. I live in Indonesia. These are Chinese porcelain? Yes. Dia mengatakan satu kalimat. I am so sad that your best things is here. Barang-barang yang terbaik daripada negaramu. Kenapa ada di sini? Sekarang orang barat ada sedikit liongsim ya. Ya. Mereka rasa mereka dulu itu jaya. Dan ini adalah barang-barang Cina yang terbaik. Kenapa kok bisa di sini? I'm so sad to know that. You don't mind? You don't mind? Saya mana bisa main? Saya mau bawa kembali, saya masuk ke penjara. Nah mungkinkah? Saya I don't mind. Why? Because I know you Western people appreciate art more than we Eastern people. Kalau barang-barang ini di Tiongkok sudah dihancurkan pada waktu cultural revolution. Tapi kalau di Amerika pemerintah akan bayar bikin museum, kasih AC 24 jam, lalu pakai kaca anti peluru, lalu suruh orang yang jaga dengan senapan, jaga. Menjaga kuci lebih daripada menjaga nyonya sendiri. Saudara-saudara, kalau sekarang saudara ke Paris, saudara akan menemukan Mona Lisa yang besarnya segini. Nah saudara-saudara, Mona Lisa pernah dicuri. Kapan? Permulaan abad 20. Kenapa dicuri? Karena penjaga museum itu orang Itali. Dia jengkel, ini barang Itali kok ada di Perancis. Ini barang negaraku kok ada di negara orang lain. Akhirnya dia menjaga. Malam-malam curi sendiri. Kalau penjaga menjadi pencuri itu susah tangkapnya. Betul enggak? Sesudah dia bawa hilang. Lalu hari esok buka pintu orang lihat Mona Lisa. Kosong. Sudah kosong. Mereka mengejar. Penjaganya sudah tidak ada. Sampai berapa tahun baru ketemu? Saya tidak terlalu jelas. Tapi waktu ketemu ada di Roma. Ada di Italia. Waktu ketemu di situ negosiasi ini barang Perancis. Oh enggak ini barang Mona Lisa dilukis oleh siapa? Da Vinci kan. Leonardo da Vinci apa? Orang Italia kan. Ini barang Italia mesti kembali. Padahal tidak. Mona Lisa dibawa oleh Da Vinci. Waktu dia tua tidak lagi di Milano. Dia merantau ke Perancis. Akhirnya diundang oleh Francis I. Itu Raja Perancis menjadi seorang seniman kerajaan, seniman pribadi, seniman daripada Raja Perancis. Lalu barang ini ditaruh di Fontainebleau, ditaruh di istana di Perancis. Karena yang bawa bukan pencuri, ada Da Vinci sendiri. Da Vinci akhirnya mati di mana? Mati di dalam istananya Perancis. Waktu dia mati, yang menjaga siapa? Raja Perancis sendiri. Saking sayangnya sama seniman. Sangat kagumnya sama genius dia. Respect kepada kesenian. Raja itu sampai sendiri mendampingi dia sampai mati. Waktu mati dipegang kepalanya.
Da Vinci yang rambutnya putih mati di dalam lengan daripada Raja Perancis itu dilukiskan oleh seorang pelukis yang lain menjadi satu sejarah yang tercatat. Nah, saudara-saudara sekalian. Nah, ini semua seniman seperti begini. Mereka melukiskan hal yang sangat penting. Dan ini adalah museum. Lalu dia tanya saya, why Chinese things are here and you don't mind? Saudara-saudara sekalian. Maka kita mengetahui bahwa orang barat itu mempunyai penghargaan. Dan Magna Carta itu menjadi satu berkat untuk negara Inggris. Karena apa? Hukum dijalankan dan semua orang harus patuh kepada hukum termasuk raja. Nah, ini yang dimaui oleh Tuhan Allah. Maka Tuhan mengatakan, aku memberikan 10 hukum kepada engkau. Dengar, karena kamu pernah dianiaya. Jadi orang yang pernah dianiaya pasti dia minta keadilan. Orang yang pernah dianiaya dia menuntut di hati nuraninya. Jikalau dunia ini ada keadilan, itu baik. Bagaimana baiknya? Jikalau manusia, masyarakat teratur semua ada yang mengikat kebebasan, itu baik adanya. Maka 10 hukum diberikan kepada bangsa yang pernah mengalami ketidakadilan. 10 hukum diberikan kepada bangsa yang pernah dianiaya, yang direbut hak asasi manusia. 10 hukum diberikan supaya Tuhan mau mentegakkan seluruh bangsa, satu kerajaan, satu umat yang mengerti akan hukum. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Seluruh dunia sudah dipengaruhi oleh pasal 20 daripada kitab Keluaran. Jangan lupa, semua hukum di dunia itu ada sumbernya. Dan sumbernya cuma 2. 1, wahyu umum. 2, wahyu khusus. Wahyu umum membuat semua bangsa yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, mereka mengetahui perlu hukum. Sehingga pada zaman Kongfucu 2600 tahun yang lalu, itu ada satu filsafat yang namanya Fakcia, the school of law. Jadi the school of morality, the school of management, the school of policy in politics, the school of economic. Itu banyak filosof-filosof. Sama seperti zaman sebelum Socrates. Saudara-saudara, sebelum Socrates itu banyak filosof-filosof. Sampai di Socrates meneruskan moral baru menjadi satu hukum yang penting sekali. Sesudah Socrates banyak lagi pikiran-pikiran yang lain mengenai akan pluralistic universe atau monism di universe. Lalu ada Heraklitos, ada itu Zeno, ada Empedocles, ada itu Aristides, lalu ada juga Demokritos, ada Empedocles, baru sampai kepada filsafat itu menjadi penting sudah Socrates baru menjadi moral. Nah, saudara-saudara, sebelum Socrates itu dari Thales sampai Anaximander, Pythagoras, Heraklitos, terus sampai Socrates baru kepada etika. Di situ kita melihat perkembangan filsafat di barat begitu membunga seperti di Tiongkok. Hampir zaman yang sama. Tiongkok lebih dulu 100 tahun ada School of Law. Dan orang-orang School of Law meneruskan di dalam abad ke-12, 13. Dan abad ke-9 di Tiongkok itu meneruskan dan hukum. Tetapi pada waktu dibandingkan semua hukum di dalam dunia dengan 10 hukum, engkau menemukan seluruh aksisnya sama sekali berbeda. Karena mereka hanya berdasarkan yang disebut wahyu umumnya berikan oleh Tuhan di dalam hati nurani manusia. Man should do good. Manusia harus berbuat baik. Tetapi what is good? There's no standard. Baik berdasarkan hukum yang diberikan Allah sebagai wahyu umum. Tetapi 10 hukum ini semua berdasarkan hukum yang berdasarkan wahyu khusus. Karena apa? Tidak ada konstitusi di dunia. Tidak ada hukum di dunia yang mulai dengan kalimat I am your God. I tell you, you should do this. And besides me, there is no God. Jadi di sini Allah memakai sesuatu otoritas yang paling sumber, yang paling pertama dan paling sah, yaitu kuasa Allah sendiri memberikan hukum. Nah, saudara-saudara, maka kita membaca lagi ayat pertama sekali lagi. Semua membaca bersama-sama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Semua, 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir,
dari tempat perbudakan. Nah, ini adalah pendahuluan. Hari ini saya cuma berkhotbah tentang pendahuluan. Kenapa 10 hukum diberikan? Diberikan pada waktu apa? Diberikan kepada siapa? Bandingkan dengan hukum yang lain bagaimana? Tujuan 10 hukum ini apa? Dan kenapa 10 hukum diberikan sesudah Mesir menindas orang Israel 430 tahun. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, saudara-saudara, dan ini dikaitkan dengan ayat atau hukum keempat, jagalah hari Sabat. Ini karena engkau pernah berada sebagai budak di tanah Mesir. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau dibandingkan di dalam itu buku Nabi Yeremia, di situ dikatakan satu kali, saya akan minta you melayakan hari Sabat karena engkau pernah dibelenggu di tanah Babylon. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan besar sekali. Di sini engkau pernah di Mesir, di situ engkau pernah di Babylon 70 tahun. Nah, ini semua mempunyai jiwa yang sama, tapi semua mempunyai sejarah yang berbeda. Kenapa? Berarti 10 hukum adalah sesuatu untuk sejarah. Dan untuk kekekalan adalah hukum kekal yang nanti Roh Kudus akan memimpin kita. Saudara-saudara, engkau pernah diperbudak. Engkau pernah di tanah Mesir. Engkau pernah menjadi budak yang dianiaya di situ beratus-ratus tahun. Itu sebab aku keluarkan engkau dan aku Allahmu. Aku memberikan hukum kepadamu. Saudara-saudara, saya tidak tahu orang sejarawan di dunia tidak akan mengakui hal ini. Setelah semua orang Israel keluar dari tanah Mesir, semua orang Israel tidak menjadi budak. Di situ mulai mandek kejayaan daripada Mesir. Mulai berhenti kebudayaan mereka yang begitu hebat. Meskipun mereka masih beratus-ratusan terus, tapi akhirnya tidak bisa lepas daripada satu destiny, satu titik akhir, yang mereka akan hancur karena mereka tidak lagi mengerti kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di manakah Mesir sekarang? Mesir sekarang berada di dalam kekosongan. Engkau bilang, bukankah Mesir, Kairo penduduk begitu banyak? Dan museum Kairo salah satu yang paling besar. Di dalam 5 tahun Kairo akan memperbesarkan museumnya menjadi museum terbesar di seluruh dunia. Dia tidak mau kalah daripada British Museum, tidak mau kalah daripada Metropolitan Museum di New York, tidak mau kalah daripada Hermitage yang berada di Leningrad. Dan dia minta seorang arsitek Chinese yang merancang seluruh arsitektur, tidak lagi pakai orang barat. Dan arsitek Chinese sudah merancang menjadikan museum Kairo terbesar. Sekarang orang Mesir di mana? Sudah berada di sekitaran, ada di bawah, dan tidak lagi ada menjadi orang paling penting di Mesir. Sekarang semua orang yang menduduki tanah Mesir, yang berada menjadi orang penduduk di kota Kairo, itu bukan orang Mesir, itu semua orang Arab, saudara-saudara. Dan mereka bangga, mereka orang Mesir, omong kosong. Mereka adalah orang Arab, sama sekali tidak ada hubungan darah daripada nenek moyang yang tertulis di dalam cerita Firaun. Karena mereka adalah Arab yang masuk ke dalam kota Mesir, dan orang Mesir sudah menjadi marginal. Sekarang orang Itali itu bukan orang Romawi dulu. Orang Romawi dulu sudah tidak ada. Mereka sebagian berada di Romania. Dan mereka tidak ada lagi di Italia. Di kota Roma, namanya tetap Roma. Dalamnya banyak orang lain. Bukan orang lagi Romawi yang ada di situ. Saudara-saudara. Dengan demikian sejarah terus berubah. Dan Mesir juga begini. Setelah buku keluaran, Tuhan mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Dan Mesir menjadi satu tempat yang silakan jaya terus. Tapi akibatnya menuju kepada satu destiny of destroyed, akan hilang adanya. Tetapi saudara-saudara, orang yang dianiaya oleh Mesir mendapatkan 10 hukum. Dan 10 hukum yang tulisnya hanya setengah lembar ini mempengaruhi seluruh dunia. Saudara-saudara, semua chapter hak asasi manusia daripada PBB sebenarnya dipengaruhi
oleh beberapa hukum ini. Semua hukum dari Amerika, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Eropa, Spanyol, Italia, semua hukum-hukum negara dipengaruhi oleh lembar ini. Dan hukum-hukum daripada Perancis, Spanyol, Jerman, Inggris mempengaruhi tempat penjajahan. Sehingga Australia, India, dan banyak tempat termasuk Tiongkok, termasuk Macau, termasuk itu Burma, Malaysia, Singapura, Indonesia dipengaruhi oleh orang-orang yang pernah menjajah kita. Dan mereka membawa hukum, dan intisari hukum itu dari 10 hukum di lembar ini yang sekarang berada di Indonesia dan seluruh dunia. Saudara-saudara, biar kita dengan hati yang tenang, dengan aus dan sungguh-sungguh ingin mengetahui, dengan lapar dan dahaga datang untuk menerima pengertian 10 hukum. Dan ini adalah kedua kali di dalam hidup saya menjelaskan 10 hukum. Dan pertama kali di Indonesia. Tuhan memberkati kita masing-masing, memberikan hati yang mau mematukan firman Tuhan untuk mengerti semua ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang membebaskan manusia. Engkau adalah Tuhan yang mengeluarkan manusia dari tempat perbudakan, dari tempat ketidakadilan, dari tempat segala sesuatu penganiayaan dan diskriminasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan mau membangkitkan bangsa yang mengerti isi hati Tuhan, yang mengerti kebebasan yang sejati, mengerti sesuatu ikatan yang membebaskan, mengerti kebebasan yang diikat. Tuhan, biarlah firman-Mu yang hidup menghidupkan kami masing-masing. Firman-Mu yang suci mengkuduskan kami masing-masing. Firman yang kekal memberikan pengharapan yang kekal kepada kami masing-masing. Sehingga kami bukan hanya menjadi manusia yang hidup, hanya mau menerima anugerah, kecukupan, dan segala kelimpahan materi yang diberikan oleh Tuhan saja. Kami lebih suka, lebih ingin mendapatkan sesuatu kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada anak manusia untuk menjadi pembentukan batin, pembentukan keluarga, dan pembentukan masyarakat kami, untuk menjadikan kami umat Tuhan yang bertakut kepada Tuhan, umat Tuhan yang bertanggung jawab kepada Tuhan, umat Tuhan yang menghargai sesama kami di dunia ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.